Nah, perlu kita jelaskan bahwa yang terjadi adalah kemarin Pak Prabowo mengeluarkan perintah berkali-kali untuk mengusut dan membongkar pagar laut. Tapi menterinya yang bertanggung jawab itu semua melimpir, malah berputar-putar kayak gangsing. kayak gangsing kan, menunjukkan ketakutan. Bahkan wakil ketua DPR yang wakil ketua Umum Gerindra juga mencari celah bahwa pusing siapa yang mau dipanggil, gitu kan? Bingung dia. Nah, paling puncak adalah Menteri Kepolisi menyatakan tidak punya bukti bahwa ini adalah kasus pidana. Artinya anak buah Prabowo yang sekitar Pak Prabowo itu angkat tangan. Kecuali Angkatan Laut datang dan menyatakan melaksanakan perintah Presiden Prabowo. Oke? Pasti publik bertanya, sekuat apa sih aguan PT Agung Sedayu ini sehingga semua tunduk patuh dan takut? Oke? Saya ingin menjelaskan nilai proyek ini, saya sudah Presiden menyatakan, saya punya data menunjukkan bahwa dia menargetkan dari proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu untung 20.000 triliun. 20.000 triliun. Yang sangat fantastis. Oke. Nah, 20.000 triliun itu awalnya betul. Nah, setelah saya menghitung keuntungan yang dikejar dari, nanti Pak Holik menjelaskan pagar ini, dari jual beli pantai yang baru 30 km, yang kira-kira panjangnya itu akan mencapai 70-80 km sampai Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Nah, kalau di sini saja, ini Pak, ini sekitar 1 km lebih nih. Oke, 1 km ke lebarnya. Kalau saya kalikan saja 30 km kali 1 km itu 30 juta meter persegi. 30.000 hektar. 3.000 hektar. 30.000. 3.000 hektar. 3.000 hektar itu 30 juta meter. 30 juta meter persegi. Dan kita sudah tahu bahwa modus yang dilakukan adalah mensertifikatkan, memberikan surat hak kepada rakyat yang dilakukan oleh kepala desa dan aparat BPN untuk memberikan hak kepada rakyat seakan-akan laut ini adalah bekas daratan. Nanti Pak Holik, bapak-bapak lain menunjukkan bahwa ini kebohongan besar. Artinya mereka sudah menjual belikan laut. Dan ini kalau dihitung, laut yang dijual di PIK 2, pinggir laut itu 40-50 juta per meter persegi. Oke? Nah, biaya reklamasi kalau 3 meter itu, 3-5 meter itu 5 juta, ya 8 meter 10 juta. Nah, jadi saya menghitung bahwa saya anggap rata-rata lah biaya reklamasi 10 juta karena ada biaya nyogok di situ. Nyogok mulai dari preman sampai tokoh politik, sampai ulama, sampai pejabat pejabat hukum, mungkin sampai orang yang terpilih jadi presiden itu disogok. Betul. Dana sogokan dari sini saja, pantai ini saja, itu perkiraan saya dia siapkan 100 sampai 150 triliun yang 30 km. Yang 30 km. Kalau sampai 100 km berarti bisa lebih dari itu. Hasil investigasi Tempo ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang di kasus pagar laut pesisir Tangerang. Hasil investigasi dapat diteruskan ke lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan proses hukum yang lebih mendalam terkait ditemukannya pagar laut sepanjang 30,16 km yang dibangun di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut itu terus bertambah panjang dan sejauh ini tidak diketahui siapa yang membangunnya. Pemanfaatan ruang tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut merupakan pelanggaran. Adanya pagar laut Tangerang mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak
benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak kuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Sawah-sawah perumahan rakyat sudah terusir karena dengan dijadikannya sebagai proyek strategis nasional, maka yang faktanya adalah pemiliknya adalah pengembang Pantai Indah Kapuk. Nah, mereka bisa mengusir rakyat tanda kutip sesuai dengan keinginan mereka, karena dengan PSN proyek strategis nasional maka rakyat tidak berhak lagi mempertahankan haknya dan mereka harus rela melepaskan tanahnya dengan harga yang sudah ditetapkan, tidak ada tawar-menawar. Apabila Anda menolak, maka Anda hanya disuruh ke pengadilan, tanahnya tetap diambil dan berperkara di pengadilan. Rakyat sekarang mengalami semua seperti ini. Lihat, nelayan-nelayan sudah tidak bisa menangkap ikan dengan baik, memasang bagan. Lihat, bambunya nggak bisa lagi dipasang karena laut, pinggir laut sudah dipatok oleh pengembang. Sawah-sawah sudah habis, termasuk salah satu sawah saya juga, tembak saya kena juga. Nah, ini dipaksa oleh penguasa untuk mengusir rakyatnya demi atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya dinikmati oleh pengembang untuk kekayaan mereka.